先生と皆さん、こんにちは。はじめまして。私はリンダ・ヌール・アニシャです。本日は夏目漱石の作品、夢十夜第三夜における物語の構造とエディオロギーについて発表します。それでは発表を始めます。Untuk bagian analisis cerita, jadi di cerita ini menggambarkan seorang pria yang bermimpi menggendong seorang anak kecil buta. Namun, anak tersebut bukan sekedar anak biasa. Ia merupakan simbol dari dosa dan masa lalu tokoh utama. Anak itu menuntun tokoh utama menuju sebuah hutan, tempat di mana 100 tahun lalu ia telah membunuh seorang pria buta. Semakin tokoh utama mendekati kebenaran, beban anak di punggungnya terasa semakin berat. Hal ini melambangkan tekanan psikologis dan rasa bersalah yang tidak dapat dihindari. Pengakuan dosa muncul secara perlahan, tak terelakkan. Untuk pada struktur cerita, pada tahap orientasi, tokoh aku bermimpi menggendong seorang anak yang berusia 6 tahun. Anak tersebut buta, akan tetapi berbicara seperti orang dewasa dan memiliki sikap misterius. Latar belakang suasananya adalah malam hari, sawah, dan jalanan sempit. Itu menciptakan suasana yang gelap dan mencekam. Untuk tahap konfliknya muncul pada saat anak tersebut menunjukkan pengetahuan yang tidak wajar. Tokoh utama mulai merasa takut dan ingin melepas anak itu. Perjalanan mereka menuju hutan melambangkan perjalanan menuju masa lalu dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Puncak cerita terjadi ketika anak tersebut menyebut tahun 1808. Pada saat itu terungkap bahwa tokoh utama telah membunuh seorang pria 100 tahun yang lalu di tempat tersebut. Pada tahap resolusi atau bagian akhir, tokoh utama menyadari bahwa ia adalah seorang pembunuh. Anak di punggungnya berubah menjadi seberat patung batu. Hal ini melambangkan hukum batin yang abadi. Tidak ada pembebasan, hanya kesadaran dan penyesalan. Untuk pada slide karakter utama, tokoh aku awalnya bersikap rasional, kemudian menjadi gelisah, dan akhirnya mengalami kehancuran mental. Ia mewakili manusia yang mencoba menutupi dosa, akan tetapi tetap dihantui oleh hati nuraninya. Sementara itu, anak buta melambangkan hati nurani, ingatan akan dosa, dan korban masa lalu. Walaupun buta secara fisik, anak tersebut justru mampu melihat kebenaran secara moral. Ideologi moral pada cerita ini menekankan bahwa dosa tidak pernah benar-benar hilang. Hukum terberat bukanlah hukum dari dunia, melainkan hukum batin. Konsep ini sejalan dengan pandangan Buddhisme Jepang tentang karma. Ideologi secara eksistensial. Cerita ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melarikan dirinya dari identitas dan perbuatan sendiri. Kesadaran diri terhadap kesalahan justru menjadi bentuk penderitaan paling berat. Teks ini menyampaikan beberapa pesan utama, yaitu kebenaran akan tetap muncul meskipun disembunyikan. Ingatan tidak dapat dihapus. Hukuman paling berat adalah kesadaran atas kesalahan diri sendiri. Manusia adalah hakim bagi dirinya sendiri. Anak yang semakin berat melambangkan bahwa semakin seseorang memahami dosanya, semakin berat beban hidupnya. Jadi kesimpulannya adalah cerita ini merupakan kisah simbolik tentang dosa, kesadaran, dan hukum batin. Mimpi menjadi ruang pengakuan yang tidak dapat dihindari. Melalui simbol anak, kebutaan, dan hutan, Natsume Soseki menunjukkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar lepas dari masa lalunya.